Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Azhara dari kelas 11 IPS. Saya Yura Novianti Anggraini. Saya Sofitri Andini. Saya Pratu Soleha. Kami di sini akan mempresentasikan sejarah candi yang ada di Trowulan. Pelajaran di Mojokerto mengunjungi tempat sejarah Museum Trowulan, Candi Bajang Ratu, sejarah Candi Tikus, dan sejarah Candi Perahu. Sejarah Museum Trowulan berkaitan erat dengan sejarah situs arkeologi Trowulan. Reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada abad ke-19. Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Jawa antara tahun 1811 sampai tahun 1816, melaporkan keberadaan reruntuhan candi yang tersebar pada kawasan seluas beberapa mil. Saat itu kawasan ini tumbuhi hutan jati yang lebat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan survei yang lebih terperinci. Keperluan mendesak untuk mencegah penjarahan dan pencurian artefak dari situs Trowulan adalah alasan utama dibangunnya semacam gudang menyimpan sederhana yang akhirnya berkembang menjadi Museum Trowulan. Museum ini didirikan oleh Henry Kleine Pons, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeologi, serta berkat peran Bupati Mojokerto, Kanjeng Adipati Aryo Kromojojo Adinegoro. Museum baru secara resmi dibuka pada tahun 1947. Bangunan museum ini mencangkup lahan seluas 57.625 meter persegi. Bangunan ini menampung koleksi Museum Trowulan lama serta berbagai arca batu yang sebelumnya disimpan di Museum Mojokerto. Pembangunan museum baru telah diajukan di kawasan ini dan lokasi ini telah diusulkan untuk menjadi kawasan arisan UNESCO. Candi Bajang Ratu sebagai salah satu situs arkeologi yang terkenal di Jawa Timur menghadirkan pesona sejarah yang kaya. Dibangun pada abad ke-14, candi ini memiliki makna yang dalam. Berbagai tugu peringatan untuk menghormati Jaya Negara, Raja kedua Majapahit yang wafat pada tahun 1328. Candi Bajang Ratu kemungkinan digunakan sebagai lokasi upacara keagamaan atau berbagai tempat peristirahatan bagi kalangan kerajaan atau bangsawan pada masa itu. Disebabkan bentuknya yang menyerupai sebuah gapura, diyakini bahwa bangunan ini berfungsi sebagai gerbang untuk memasuki kompleks makam para raja. Walaupun candi ini memiliki dimensi yang terbilang kecil, keistimewaan arsitekturnya yang unik dan berbeda dari candi-candi di Jawa menjadi daya tarik tersendiri. Keunikan ini mampu menarik perhatian pengunjung dan menambah pesona serta keindahan warisan budaya di Indonesia. Sejarah Candi Tikus. Candi Tikus sempat terkubur pada tanah lalu ditemukan kembali pada 1914. Penggalian dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto RAA Kromojoyo Adinegoro tentang ditemukannya miniatur candi di pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada 1984 sampai 1985. Nama tikus hanya sebutan yang digunakan masyarakat setempat konon. Tempat candi tersebut ditemukan merupakan sarang tikus. Diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai ke-14. Miniatur menara merupakan ciri arsitekturnya pada masa itu. Soal kapan dan siapa yang membangun candi itu belum ada informasi tertulis. Dilihat dari bentuknya ada pertintaan atau kolam di sekitar candi, sehingga mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeolog mengenai fungsinya. Sebagai pakar pendapat, candi ini merupakan petirtaan tempat mandi keluarga raja. Namun sebagian pakar lainnya berpendapat candi ini merupakan petirtaan tempat mandi keluarga raja. Namun, sebagai pakar lainnya berpendapat bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan.
Sejarah Candi Brahu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Candi Brahu berasal dari kata Wanaru atau Warahu yang termaktub dalam prasasti Tembaga Alasantan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti tersebut dibuat pada tahun 861 Saka atau 9 September 939 Masehi atas perintah Raja MPU Sindo dari Kehuripan. Atas dasar ini sejarah Candi Brahu disebut lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Diketahui Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389. Candi Brahu diduga digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan tidak ada bekas abu atau mayar. Sebab bilik candi sekarang sudah kosong. Candi Brahu didirikan pada abad 15 Masehi. Candi menghadap ke arah barat dengan dasar persegi panjang 18 kali 22,5 meter tinggi. Candi yang tersisa sampai saat ini sekitar 2 meter. Candi Brahu dibangun dari batu bara merah seperti bangunan purbakala lainnya yang ditemukan Trowulan. Bentuk Candi Brahu tidak tegas berbentuk persegi, melainkan dengan sudut banyak dan tumpul. Atapnya juga terbentuk dengan sudut banyak dengan puncak datar. Diperkirakan Candi Brahu bersusun dua dan dihubungkan dengan tangga. Akan tetapi saat ini tangga tersebut sudah tidak ada. Kolam Segaran. Kolam segaran merupakan jenis pertitaan yang terbentuk kolam buatan. Kolam ini menjadi salah satu dari 32 kolam kuno masa Majapahit yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Nama segaran dalam bahasa Jawa berarti laut yang disematkan pada kolam luas seperti lautan. Dalam peta rekonstruksi ibu kota Majapahit karya Maclean Pond, kolam segaran berada di depan Keraton Majapahit. Kolam ini menjadi simbol Samudra Manta, pengadukan lautan susu, yang merupakan landasan kosmologi Hindu-Buddha yang terkenal di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Konsep pembangunan ibu kota yang berlandaskan filsafat Samudra Mantana ditemukan juga pada reruntuhnya ibu kota Angkor di Kamboja. Kolam segaran berdenah persegi panjang berukuran panjang 375 meter, lebar 125 meter, tinggi dinding 3,16 meter, dan lebar dinding 1,6 meter. Kolam ini menghadap ke barat berdasarkan posisi satu-satunya tangga sebagai pintu masuk di sisi barat. Sisi panjangnya berorientasi ke arah utara selatan. Dengan azimut 5, kolam ini memiliki luas 6 hektar dan mampu menampung air maksimal 125 meter. Do you deserve me? No way. Can I? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.